Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas film Grave Encounters pertama tahun 2011. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang beberapa orang yang sedang membuat acara TV tentang pencarian hantu. Selama beberapa episode, hantu mereka settingan agar menarik. Namun di episode terbaru, mereka menemukan hantu asli yang menjadikan episode ini menjadi episode terakhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Film ini memiliki style found footage, menceritakan sebuah pilot acara TV berjudul Grave Encounters semacam pemburu hantu. Namun saat proses syuting episode ke-6, semua kru TV menghilang. Dan yang akan kita lihat adalah rekaman proses syuting tersebut atau behind the scene. Produser sekaligus pembawa acara ini bernama Len Preston. Saat ini Len sedang merekam intro untuk episode ke-6 yang akan memeriksa rumah sakit jiwa yang terbengkalai. It played home to more than 80,000 of Maryland's most mentally ill. Rumah sakit ini beroperasi dari tahun 1895 hingga 1960. Menampung lebih dari 80.000 pasien. Setelah resmi ditutup di tahun 1963, banyak rumor yang berkata tempat ini berhantu. My crew and I will be performing an 8-hour lockdown. Malam ini, Lance dan krunya akan dikurung selama 8 jam di rumah sakit ini untuk membuktikan apa tempat ini berhantu atau tidak. Tentu mereka sudah memiliki izin untuk melakukan syuting di sini. Lance juga mengundang sejarawan untuk menjelaskan sejarah rumah sakit jiwa ini. Ia menjelaskan kalau tentu pengetahuan tentang mental illness di tahun itu masih belum dipahami. Tempat ini lebih seperti tempat pembuangan bagi keluarga yang malu daripada rumah sakit. Tak lama kemudian, caretaker akan membawa mereka memasuki rumah sakit. Death awaits. I guess we'll find out. That is so lame. Di pintu masuk tertulis kata Death Awaits. Saat ini masih siang, jadi tempat ini tak begitu menakutkan. Kenny, would you say that this place is haunted? Lance mewawancarai caretaker rumah sakit dan bertanya apa menurutnya tempat ini berhantu. Caretaker ini tidak mempercayai hantu, namun saat berjaga di sini, ia pernah melihat dan mendengar hal yang aneh. Can't believe how dark it is and it's still daytime. Caretaker mengajak mereka ke tempat lain. Walau sekarang masih siang, namun tempat ini sangat gelap. Caretaker menunjukkan sebuah jendela yang menurutnya aneh. Ia selalu menutup jendela ini, namun keesokan harinya selalu terbuka lagi seolah ada yang mencoba keluar. Tempat ini diberi tanda untuk disimpan kamera. Kemudian mereka melihat-lihat ruangan pasien. Di salah satu ruangan ada tembok yang dipenuhi banyak tulisan menakutkan. Ruangan selanjutnya adalah ruang mandi yang dipenuhi bathtub. Right here? A patient killed herself right here. Yes. Ada pasien yang bundir di salah satu bathtub di sini. Satu-satunya kru wanita yang bernama Sasha tertarik dengan tempat ini. Kemudian mereka pergi ke terowongan di bawah tanah yang sangat gelap. Tempat ini dipenuhi pipa yang terhubung ke semua ruangan di bangunan ini. Caretaker merasa kalau terowongan ini adalah tempat yang paling menakutkan. Kemudian Lance mencoba mewawancarai tukang bersih-bersih, namun ternyata ia baru bekerja. Hey, Javier, that's $20, Sam. Yeah, I saw a ghost over here. Lance membayarnya agar mau berbohong kalau ia pernah melihat hantu. Karena tempat ini besar, Lance membutuhkan bantuan pria bernama Houston yang mengaku seorang paranormal. There is something else here. It's like a dark spirit. It might even possibly be a demon. Lance dan Houston memasuki rumah sakit. Houston berkata ia bisa mendengar ratusan orang berbicara sekaligus. Kemudian mereka ke ruangan yang dipenuhi bathtub. Houston berkata ia merasakan kesedihan dan melihat pasien yang bundir di bathtub. Cut it. Yeah. Saat syuting berhenti, tentu semua ini adalah settingan karena Houston sudah di-brief sebelumnya. Waktu berlalu, malam pun tiba. Pria bernama Matt bertugas sebagai technician dan juga soundman. Ia memasang CCTV di beberapa tempat yang dianggap berhantu.
Di antaranya adalah ruangan yang dindingnya dipenuhi coretan, ruangan yang dipenuhi bathtub, ruangan dengan jendela yang caretaker bilang suka terbuka sendiri, dan terakhir adalah terowongan yang caretaker bilang tempat paling menakutkan. Matt tidak akan menjelajahi rumah sakit dengan Lance dan akan mengawasi di ruang kontrol. Waktu berlalu, kini sudah saatnya caretaker menutup pintu dan mengunci Lance dan yang lainnya hingga pagi. Satu lagi kru Lance adalah pria berkulit hitam bernama Gibson. Artinya ada 5 orang yang akan bermalam di sini. Lance melakukan intro kalau penjelajahan rumah sakit ini akan dilakukan. Mereka menjelajahi rumah sakit jiwa bersamaan kecuali Matt yang di ruang kontrol. Is there somebody with us? Sasha menggunakan alat perekam suara untuk mencoba berkomunikasi dengan hantu namun hasilnya nihil. Kemudian mereka pindah ke tempat yang jendelanya suka terbuka sendiri namun tidak ada apapun yang terjadi. If there is a ghost behind me, we won't know until later. Lance menggunakan kamera spesial untuk merekam apakah ada hantu di sekitar mereka. Namun kamera ini tidak digital sehingga hasil fotonya hanya bisa terlihat kalau sudah dicetak. Karena tempat ini besar, mereka memutuskan untuk berpencar. Lance ada di ruang yang dipenuhi bathtub. Ia ingin jika ada hantu di sini berbicara dengannya namun tak ada apapun yang terjadi. Sementara Sasha di ruangan yang banyak coretan sendirian namun ia juga tidak mendapatkan apapun. Di tempat lain, Matt sendirian di ruang kontrol. Guys, why do I have to be the one that sits here by myself? Ia mendengar sesuatu namun ia tidak memeriksanya karena takut. Sementara itu, Lance dan yang lainnya berkumpul untuk memeriksa terowongan. Menurut caretaker, tempat ini adalah yang paling menakutkan. Mereka mendengar suara sehingga pergi mencari sumber suara itu. Mereka menemukan sebuah pintu yang terbuka. Saat dibuka, ruangan ini dipenuhi tikus dan bukan hantu. 4 jam berlalu, mereka tidak menemukan apapun sehingga kembali ke lobi untuk beristirahat. Namun tanpa disadari, seperti perkataan caretaker, ada jendela yang bisa terbuka sendiri. Waktu berlalu, Lance melanjutkan penjelajahan rumah sakit. Saat ini mereka sedang di toilet dan masih belum menemukan apapun. Gibson si kameramen mengambil video lorong untuk stok video. Di tengah lorong ada kursi roda dan hal ini cukup menakutkan. Di saat yang sama, Gibson menerima telepon dari anaknya sehingga ia menaruh kameranya. Tanpa ia sadari, kursi roda itu bergerak sedikit. Karena tidak menyadarinya, Gibson melanjutkan merekam video. Saat memasuki kamar mandi, tiba-tiba pintunya tertutup dengan sendirinya. Ia pikir temannya yang melakukan ini, namun di sana tidak ada siapapun. Gibson memberitahu yang lain tentang apa yang baru ia alami. The incredible footage you saw just moments ago was captured by cameraman TC. Melihat ini, Lance sangat senang karena memiliki sesuatu untuk ditunjukkan. Ia merekam dirinya untuk memancing hantu yang menutup pintu, namun ia kecewa karena tidak ada apapun yang terjadi. Tak lama kemudian ada suara keras yang berasal dari ruangan lain. Karena penasaran, mereka mencari sumber suara itu dan menemukan sebuah roda yang terguling dengan roda yang masih berputar. Mereka sangat takut, ditambah mereka juga mendengar suara di lantai atas ruangan ini. Hey Matt, is there anybody up on 4? Lance bertanya pada Matt apa ada orang lain selain mereka, namun Matt membantahnya. Lance penasaran sehingga mereka ke lantai atas. Lance pikir ada orang yang mengerjai mereka, namun tidak ada siapapun di sini. Sasha mencoba berkomunikasi dengan perekam suara. Tiba-tiba rambut Sasha terangkat sendiri dan membuatnya sangat ketakutan. Mereka sok-sokan nyari hantu, giliran hantu aslinya muncul malah takut. Tapi Lance sangat senang karena akhirnya bisa merekam hantu asli. Ia ingin semua tenang dan melanjutkan pekerjaan dan profesional. Sasha beristirahat, namun Lance ingin Gibson dan Houston tetap bersamanya merekam di tempat sebelumnya. Lance dan Houston mencoba berkomunikasi dengan hantu, namun lagi-lagi tidak ada apapun yang terjadi. Kayaknya semakin disuruh semakin gak mau. Sebelum pergi, Lance mengambil beberapa foto. Ia tidak tahu kalau foto kali ini menunjukkan penampakan yang cukup jelas. Mereka sudah cukup lama melakukan syuting. Sekarang mereka tinggal beres-beres menunggu pintu dibuka kemudian pulang.
Namun anehnya saat akan kembali ke lobi, mereka tidak bisa menemukan tangga ke lantai bawah dan malah tersesat. Matt, we're lost in here, man. We need some info. Lance mencoba menghubungi Matt dengan walkie-talkie namun tidak bisa terhubung. Setelah berputar-putar cukup lama, akhirnya mereka sampai ke lobi. Sekarang masih belum jam 6 pagi sehingga caretaker belum akan membuka pintu dan mereka hanya bisa menunggu. Kini mereka beres-beres perlengkapan sehingga Matt akan mencabut semua kamera CCTV sendirian. Saat sampai di ruang jendela, ia menyadari kalau jendelanya terbuka seperti perkataan caretaker. Tak lama kemudian, ia mendengar suara keras. Ia pergi memeriksanya keluar dari kamera. Sementara Lance membuat video penutup sambil menunggu Matt. Namun setelah lama menunggu, Matt masih belum kembali dan juga tidak bisa dihubungi. Sasha mengkhawatirkan Matt karena bisa saja ia terluka. Listen, if we're gonna go and do this, then we might as well film everything. Lance mengajak semua orang mencari Matt namun harus sambil merekam semuanya. Mereka berteriak mencari Matt namun tidak bisa menemukannya. Namun mereka melihat banyak barang Matt seperti kamera di lantai. Mereka berpencar agar lebih cepat memeriksa bangunan. Gibson sendirian sementara Lance bersama Sasha. Gibson memeriksa satu persatu ruangan namun tidak bisa menemukan Matt. Gibson pikir mungkin ia harus memeriksa lantai atas. Matt? Namun saat menaiki tangga, ada yang mendorongnya hingga terjatuh. Kemudian Sasha dan Lance membawa Gibson kembali ke lobi. Gibson merasa ada yang aneh dengan tempat ini sehingga ia memaksa Lance untuk menelepon caretaker namun ponselnya tidak mendapatkan sinyal. Gibson sudah muak menunggu sehingga ia akan menobrak pintu. Gibson memaksa Lance untuk membantunya. Mereka mendobrak pintu dengan keranjang dan setelah mencoba berkali-kali, akhirnya mereka berhasil. Namun anehnya yang mereka lihat adalah lobi lain dan bukan keluar. Tentu ini tidak masuk akal. Namun di balik pintu ada tulisan Death Awaits seperti yang mereka temukan sebelum memasuki rumah sakit. Artinya ini adalah pintu yang sama. Mereka mencari jalan keluar lain. Masalahnya ini adalah rumah sakit jiwa sehingga jendela di sini juga dilapisi jeruji besi. Saat memeriksa jam, sekarang sudah jam 8 pagi. Namun Lance sudah memeriksa cuaca dan seharusnya matahari terbit jam 7 tapi sekarang masih gelap seolah masih malam. Waktu berlalu, 14 jam sudah berlalu dari saat syuting dimulai namun langit masih gelap. Mereka kelelahan sehingga mereka beristirahat. Lance bingung apa yang sebenarnya terjadi namun ia tetap berdedikasi untuk terus merekam. 7 jam kemudian semua orang sedang tidur. Tiba-tiba lampu terjatuh sendiri dan membuat semua orang terbangun. Ini adalah sumber cahaya utama mereka sehingga kini tempat ini menjadi gelap. Saat akan memeriksa persediaan makanan mereka sudah busuk bahkan ada belatungnya. Kini mereka kelaparan, kedinginan, dan tempat ini juga gelap. Mereka pikir menunggu tidak menyelesaikan apapun sehingga mereka mencari jalan keluar. Saat di luar, Gibson melihat ada tangga darurat di lantai atas. Mereka mencari tangga namun mereka harus ke rooftop. Namun saat sampai ke rooftop, jalannya ditutup tembok sehingga mereka tidak bisa memasukinya. Mereka kembali untuk mencari jalan lain. Mereka menemukan map rumah sakit jiwa ini. Namun map ini tidak sesuai dengan jalur yang mereka lalui. Tak lama kemudian mereka mendengar suara teriakan Matt. Mereka mencari sumber suara itu dan memasuki ruangan yang kosong. Tiba-tiba ranjang di sana melayang dan membuat semua orang berlarian. Waktu berlalu, keadaan sudah tenang. Mereka kelelahan, namun kali ini mereka akan saling berjaga untuk beristirahat. Waktu berlalu, mereka baru terbangun. Dari punggung Sasha tertulis ukiran halo yang tentunya menyakiti Sasha. Sasha tidak tahu siapa yang melakukannya karena ia tiba-tiba saja memilikinya. Tak lama kemudian, Lance bisa berkomunikasi dengan Matt dengan walkie-talkie. Matt hanya berkata kalau ia kedinginan. Mereka mencari Matt karena mungkin Matt sudah dekat karena terhubung dengan walkie-talkie. Mereka melihat Matt berlari sehingga mengejarnya memasuki ruangan. Mereka melihat Matt memakai pakaian pasien dan melihat ke dinding.
Namun ternyata itu bukan Matt dan menunjukkan wajah yang menyeramkan. Orang-orang berlarian dan bersembunyi di dalam lemari. Ternyata Houston terpisah saat panik. Lampu senter Houston mati sehingga ia berjalan di dalam kegelapan. Ia mencari yang lain namun ia sendirian di sini. Houston diserang sesuatu yang tidak bisa ia lihat hingga melayang. Kemudian ia terlempar dan akhirnya meninggal. Di tempat lain, Lance dan yang lainnya hanya bisa menunggu. Lance menyesali pilihannya untuk melakukan syuting di sini. Waktu berlalu, Lance, Gibson, dan Sasha baru terbangun dan mereka bingung karena mereka memakai gelang pasien dengan nama mereka. Mereka melanjutkan pencarian jalan keluar. Mereka masih tidak bisa menemukan Houston dan Matt. Tiba-tiba muncul tangan dari pintu dan membuat semua orang berlarian entah kemana. Kini mereka kelelahan dan juga ketakutan dan sudah sampai batasnya. Namun di salah satu ruangan mereka bisa menemukan Matt memakai pakaian pasien rumah sakit. Matt terlihat syok dan sangat ketakutan. Lance dan Sasha membantu Matt untuk melarikan diri dan bersembunyi di salah satu ruangan. Matt bertanya apa yang terjadi padanya namun ia tidak menjawabnya. Matt berkata kalau semua orang bisa pergi setelah mereka sehat seolah Matt adalah pasien rumah sakit. Lagi-lagi tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu karena selain takut mereka juga kelelahan. Tiba-tiba dari atap muncul banyak tangan sehingga mereka pergi dari ruangan ini. Mereka berlari tanpa arah dan akhirnya sampai di ruangan yang dipenuhi bathtub. Namun salah satu bathtub berisi banyak darah. Lance mengajak orang-orang untuk pindah namun Matt terus melihat bathtub ini. Gibson mengajak Matt pergi namun dari bathtub muncul seseorang yang menarik Gibson ke dalam. Mereka membalikan bathtub namun Gibson menghilang. Sasha dan Lance ketakutan namun Matt malah tertawa. Tahu kalau hanya diam tidak akan membawa mereka keluar, mereka terpaksa harus terus berjalan mencari jalan keluar. Di salah satu ruangan, Lance menemukan ada potongan lidah yang tergeletak. Saat melihat ke atas, ada makhluk menyeramkan yang membuat semua orang berlarian ketakutan. Menggunakan besi, Lance berhasil membuka pintu lift. Ada tangga yang bisa digunakan untuk menuruni bangunan. Mereka mendengar suara, kemudian Lance memeriksanya. There it is. Makhluk menyeramkan sebelumnya menyerang Lance namun ia berhasil selamat. Sasha membantu Lance untuk menutup pintu agar hantu ini tidak masuk. Namun Matt yang sudah tidak waras malah menjatuhkan diri dari pintu lift. Kini tinggal Sasha dan Lance yang masih hidup. Mereka menuruni tangga dan bisa menemukan mayat Matt di dasarnya. Dari dasar mereka bisa sampai ke terowongan di bawah tanah. Terowongan ini terhubung dengan beberapa bangunan rumah sakit, namun sejauh manapun mereka berlari, terowongan ini tak pernah berakhir. Keadaan Sasha memburuk bahkan hingga muntah darah. Mereka terus berjalan hingga ke tempat kamera CCTV dipasang. Lance dan Sasha sangat kelelahan sehingga mereka beristirahat. Saat mereka tidur, ada kabut yang muncul menutup mereka. Saat kabut menghilang, Sasha juga menghilang dan kini tinggal hanya ada Lance. Lance semakin takut karena ia sendirian di tempat yang caretaker bilang tempat paling menakutkan. Lance merekam dengan perekam suara dan bisa mendengar banyak teriakan. Kini baterai kamera Lance sudah semakin lemah. Lelah dan lapar, Lance membunuh seekor tikus kemudian memakan dagingnya mentah-mentah. Kini Lance juga sudah sepenuhnya kehilangan kewarasannya. Tak lama kemudian, Lance menemukan sebuah pintu. Ia memasukinya dan di ruangan ini dipenuhi banyak alat medis. Sepertinya di sini adalah tempat dokter melakukan penelitian pada pasien rumah sakit. Namun tak hanya sains, ada juga benda seperti bekas ritual ilmu hitam. Ada sebuah mimbar dan juga sebuah buku. Saat berbalik, Lance melihat beberapa orang yang sedang melakukan operasi. Lance diserang dan menjadi korban penelitian selanjutnya. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Subgenre film ini adalah found footage, salah satu favorit Mimin. Sebuah acara TV show berburu hantu namun apesnya malah ketemu hantu beneran.
Mimin suka premisnya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah karakter. Karakter utama film ini adalah Len, seorang produser muda yang bertekad membuat acara TV dan terkenal. Len sangat berdedikasi untuk membuat acara TV ini sehingga ia merekam semua kejadian hingga akhir. Karakter film ini sedikit jadi sangat mudah untuk diikuti. Jadi untuk karakter Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesar film ini adalah pembuatan acara TV horor yang biasa settingan ternyata kini ada hantu aslinya. Tapi hantu di film ini tuh terlalu banyak jadi gak jelas hantu utamanya yang mana. Karena terlalu banyak jadi buat Mimin sih efeknya jadi gak terlalu ngena. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini membuat semua kru TV menghilang atau mati. Jadi pemenangnya adalah hantu rumah sakit jiwa. Semakin akhir pace-nya makin lambat dan repetitif soalnya hantunya banyak. Mimin gak terlalu puas sama endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Film ini memang slow burn, tapi karena dibuat seolah film dokumenter jadi bener-bener creepy. Karakternya sedikit jadi mudah dipahami dan Mimin juga lumayan enjoy nontonnya. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Grave Encounters adalah 8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.